Shalom saudara sekalian, kita bertemu di dalam lentera kehidupan orang percaya. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah doa yang benar. Doa yang benar. Ada dua ayat yang kita ambil sebagai dasar untuk membahas topik ini. Yang pertama, di dalam 2 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Ayatnya cukup singkat. 2 Tesalonika 5 ayat 17, sama-sama kita baca. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Dan satu ayat lagi saudara di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat ke-6 berbunyi, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Jadi, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kesempatan yang indah. Kami telah membaca firman-Mu. Sekarang kami hendak merenungkannya. Pakai hamba-Mu, diberikan hikmat daripada Tuhan untuk menggumulkan topik ini sehingga dapat disampaikan supaya kami semua dapat berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perenungan kita hari ini tentang doa. Hari ini fokus kita mau membahas doa yang benar. Nanti mungkin ada kesempatan kita akan membahas doa yang salah. Kita tahu bahwa doa itu adalah menyatakan keinginan kita kepada Allah. Berbicara kepada Dia. Nafas kehidupan orang percaya. Itu doa. Nah saudara, di dalam doa yang benar, ada beberapa hal yang harus ada. Jadi kalau saudara berdoa, coba koreksi apakah doa Anda itu benar atau belum benar. Apa yang termasuk di dalam doa yang benar? Nah saudara, mestinya kita ingat bahwa doa kita bukan sekadar meminta saja. Saya pernah katakan kalau doa kita sekedar meminta saja, itu berarti kita itu adalah pengemis. Pengemis kan meminta-minta, hanya mau berbelas kasihan. Tetapi doa kita juga boleh sebagai ungkapan syukur terima kasih. Kita juga boleh doakan untuk orang lain. Kita juga boleh mendoakan untuk pekerjaan Tuhan. Banyak hal yang kita bisa doakan. Atau kita doa supaya kita dekat dengan Tuhan. Karena ini merupakan komunikasi. Kalau kita datang kepada orang tua kita, hanya minta saja, tentu orang tua kita akan merasa jengkel. Sesekali kita datang hanya sekedar ngobrol. Sesekali kita datang bertanya apa kabar. Sesekali kita datang berdoa untuk pekerjaan orang tua kita. Sesekali kita datang ceritakan tentang pengalaman teman-teman kita dan sebagainya. Itu merupakan komunikasi yang baik tentunya. Tuhan Allah juga demikian. Itu sebabnya maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau kita berdoa kepada Tuhan. Yang pertama saudara, yang disebut dengan adoration, yaitu adanya penyembahan. Jadi di dalam doa ada puji-pujian bagi Dia, menghormati Dia yaitu Allah, dan meninggikan namanya.
melalui pikiran, bibir, dan juga melalui hati kita. Penyembahan ditujukan kepada Allah yang nun jauh ke sana, namun jaraknya sebenarnya dekat, yaitu sepanjang doa kita. Jadi kalau ditanya Allah kita itu ada di mana? Allah kita ada di satu tempat di sorga sana yang jauhnya sejarak doa kita. Jadi adanya pertama penyembahan. Cek apakah doa kita itu menyembah Tuhan tidak. Waktu kita datang melalui doa Bapa kami kan dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itu kan penyembahan, memuji Dia. Yang kedua adalah confession. Itu pengakuan. Ketika kita memulai doa kita dengan penyembahan yang sungguh-sungguh melalui mulut bibir kepada Allah, maka Roh Kudus akan menyatakan setiap dosa yang ada dalam hidup kita. Yang semuanya itu terbuka, jelas, transparan di hadapannya. Kita tidak bisa menutup-nutupi. Maka kita perlu mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Minta pengampunan daripada Dia. Tanpa pengakuan dosa, kita tidak mungkin berdoa. Karena kita menyimpan dosa yang seakan-akan menjadi penghalang kita datang kepada Allah. Dia Maha tahu. Kita tidak kasih tahu kepada Dia pun, Dia tahu. Dia bisa melihat. Dia bisa menyelidiki sampai hidup kita yang paling dalam. Jadi adanya pengakuan. Yang ketiga, thanksgiving. Nah, ini masuk pada pengucapan syukur. Sikap kita selain kita menyembah Dia, selain kita mengaku dosa kita, kita juga mengucap syukur atas berkat-berkat yang kita alami, atas kasih Tuhan, atas anugerah Tuhan, atas keselamatan, atas keluarga kita, atas semualah kehidupan kita, kesehatan kita, yang menyadarkan kita bahwa kita mesti berterima kasih kepada Dia. Dia yang mengendalikan segala sesuatu termasuk kehidupan kita. Dia yang mengendalikan mara bahaya sehingga kita bisa selamat, bebas dari bahaya-bahaya. Tentu bukan secara kebetulan, karena Dia mengasihi kita. Dia yang mengatasi segala persoalan kita. Dia yang membuat kita kuat dalam segala persoalan. Semuanya itu merupakan ucapan syukur kepada Tuhan. Apabila kita menghampiri tatanya dengan hati penuh ucapan syukur, maka kuasanya akan bekerja di dalam diri kita. Jadi datang dengan ucapan syukur. Di dalam segala hal, ucapan syukur. Yang keempat, ada disebut dengan supplication, permohonan. Nah, kita baru masuk kepada permohonan. Permohonan mencakup doa untuk kebutuhan kita, atau doa bagi kebutuhan orang lain. Berdoa agar hidup rohani kita diperbaharui, selalu peka dan bersedia dengan sukarela dikuasai oleh Roh Kudus. Kita mau dengan sukarela percaya kepada Tuhan, bukan dengan terpaksa. Kita juga berdoa untuk orang lain, untuk pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, tetangga, teman-teman, bahkan orang yang tidak kita kenal, negara, pemimpin. Kita berdoa untuk keselamatan jiwa, kesempatan memperkenalkan Mesias kepada orang-orang yang tidak kita kenal, mereka yang bekerja di ladang Tuhan. Kalau saat ini mereka yang sedang mengadakan perlawanan dengan COVID-19, itu semua merupakan permohonan kita. Doakan supaya mereka dipelihara, dijaga, dilindungi, dan supaya Roh Kudus
senantiasa memelihara mereka. Ini semua merupakan doa kita. Nah, jadi ada 4 hal yang saya berikan pada hari ini. Pertama, penyembahan. Kedua, pengakuan. Ketiga, pengucapan syukur. Dan yang terakhir dengan permohonan. Contoh singkat dalam doa supaya nanti saudara bisa mempraktekannya. Ya, ini contoh singkat. Penyembahan itu kayak mana sih? Saya kasih contoh. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Engkaulah batu karang kami. Itu kan pemazmur doa. Demikian penyembahan yang merupakan sandaran kami. Kami datang mempermuliakan nama-Mu. Kami datang kepada hadirat-Mu yang besar itu. Nah, itu penyembahan. Lalu contoh pengakuan bagaimana, saudara? Lalu kita lanjutkan. Kami sadar ketika kami melewati hari-hari kami, terlalu sering kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Itu pengakuan, tidak berkenan kepadamu. Itu sebabnya kami mohon supaya Tuhan menyelidiki hati kami. Mohon pengampunan daripada-Mu, supaya kami benar-benar layak datang ke hadapan-Mu. Itu pengakuan. Sekaligus mohon pengampunan. Lalu masuk pada ucapan syukur. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan karena selama ini Engkau selalu memelihara kami. Baik pekerjaan, kesehatan, studi, atau mungkin yang lain-lainnya. Yang buruk ataupun yang baik, Engkau tetap pelihara. Namun tetap ada sisi-sisi ucapan syukur kita. Nah, itu merupakan ucapan syukur. Nah, tadi sudah ada penyembahan, ada pengakuan, kemudian pengucapan syukur, dan yang terakhir dengan permohonan. Nah, pada saat ini kami datang kepada-Mu Tuhan. Ada hal-hal yang kami butuhkan, yang kita sebut misalnya mohon ini, mohon itu, dan sebagainya. Itu yang merupakan permohonan kita kepada Tuhan. Jadi tidak langsung dengan tiba-tiba minta, mohon, dan sebagainya. Jadi ada prosesnya. Kami juga mengingat teman-teman kami, yaitu permohonan untuk teman-teman kita. Seperti biasanya kita mengakhiri doa kita melalui perantara Yesus Kristus. Dan ada kata-kata amin yang artinya pasti dan sungguh benar. Nah, dalam perjanjian lama kita mempunyai perantara imam besar, membawa doa kita, membawa pengorbanan kita kepada Tuhan Allah. Tapi karena kita hidup di zaman anugerah, zaman Yesus, maka pengorbanan itu tidak perlu lagi. Yesus sudah berkorban untuk kita, sekali untuk selama-lamanya. Itu sebab Tuhan Yesus sebagai pengantara kita. Makanya dia katakan, aku pergi, dalam Yohanes pasal 14, aku pergi ke sana, ke surga, untuk menyediakan tempat. Jadi dia sebagai pengantara. Asal engkau percaya, asal kita percaya, ada pengantara kita, Tuhan Yesus. Jadi ingat saudara, doa kita harus ada 4 hal. Apa itu? Pertama, adoration, penyembahan. Kedua, confession, pengakuan. Ketiga, thanksgiving, pengucapan syukur. Keempat, supplication, permohonan. Kita cek masing-masing doa kita. Apa yang bisa kita simpulkan pada hari ini, saudara? Doa yang kita panjatkan bukan suatu alat untuk memaksa Tuhan. Jadi, bukan untuk memaksa Tuhan supaya menyatakan kehendaknya. Namun lebih dari itu, sebagai anak-anak Allah, doa itu semacam pengikat yang begitu akrab, membuat kita begitu akrab seperti seorang anak dengan seorang ayah, seperti seorang anak dengan seorang ibu, begitu akrab, begitu kompak.
penuh kasih sayang. Semua orang semestinya bisa berdoa, sama dengan semua orang semestinya bisa berbicara komunikasi dengan orang tuanya. Walaupun kata-kata yang kita ucapkan tidak seindah orang-orang yang begitu fasih berdoa di depan mimbar. Jangan takut. Kenapa orang itu bisa fasih di depan mimbar, saudara? Karena pertama, dia sudah biasa. Yang kedua, dia latihan dulu, ya, pakai kata-kata. Yang ketiga, mungkin ada catatan yang dia pakai, kita nggak tahu, ya. Tapi biasanya melalui latihan. Kalau tidak, saudara, mungkin bisa muncul kata macet lagi dan sebagainya dan diulang-ulang. Jadi perlu fasih. Semua orang perlu latihan. Nah, kepada orang tua kita berbicara kan tidak perlu sampai yang sebagus-bagus begitu. Ya, langsung saja di hadapan Tuhan. Yang penting confident bicara pada dia, jangan pernah khawatir. Maka dalam Roma 8 ayat 26 mencatat, Rasul Paulus katakan kepada kita bahwa demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi jangan takut, ada Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi kalau ada keluhan yang tidak terucapkan, maka Roh akan membantu kita. Sekali lagi supaya kita mengerti dengan baik, doa itu juga bukan sekedar memohon kepada Allah supaya membebaskan kita dari malapetaka, kesulitan, atau persoalan atau masalah yang pelik. Ada kalanya kita perlu mengubah konsep tersebut, saudara. Supaya Allah itu memberikan kekuatan serta keberanian, ketegaran, supaya kita benar-benar dapat menghadapi masalah yang terjadi, persoalan yang terjadi, kesulitan yang terjadi. Tetapi dengan tetap berhikmat kepada Allah, tetap setia kepadanya, tetap kuat iman kita. Karena dasar kita adalah Yesus Kristus. Dasar kita adalah Tuhan Allah yang kita sembah, yang dapat menyelesaikan atau mengkonklusikan persoalan kita. Saudara, doa yang benar adalah doa yang membiarkan kehendak Allah terjadi. Saya ingin katakan kalau doa kita sudah panjatkan terus-menerus, ulang-mengulang, dan Tuhan tidak izinkan sampai atau tidak menjawabnya sampai cukup lama, maka kita perlu berpikir sejenak. Apakah doa kita itu, permohonan kita itu benar di hadapan Tuhan atau tidak? Mungkin tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi sekali lagi ada seorang pendeta mengatakan bahwa doa kita itu dijawab Tuhan dengan berbagai cara. Tergantung waktu. Hari ini, besok, tunggu, ya, atau tidak. Ya. Dan saya ingin mau katakan pada kita, doa kita itu selalu didengar oleh Tuhan. Selalu dijawab oleh Tuhan. Tapi tidak harus selalu dikabulkan. Kenapa, saudara? Karena Rasul Paulus, Tuhan Yesus, mereka berdoa. Doa mereka pun tidak dikabulkan. Karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi selama kita percaya pada Tuhan Allah itu baik, maka kehendak Allah itu dalam hidup kita pasti yang terbaik. Jangan ragu dengan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah kehendak Allah. Jadi, serahkanlah kepada Dia. Karena kehendaknya yang paling baik. Dia tidak pernah merancang kejahatan dalam hidup kita. Doa yang benar, doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Doa yang benar adalah doa yang menyerahkan hidup kita sama persis dengan apa yang Tuhan Allah inginkan. Mari kita berdoa dengan benar.
jadikan pendoa yang benar. Terima kasih, Tuhan memberkati kita, supaya kita tetap rajin berdoa, tetap setia pada Tuhan. God bless you. Amin. Nah saudara, bila perenungan ini Anda diberkati, maka kunjungi lagi YouTube channel kami, ada di Saumiman South CBM. Di situ ada beberapa video mengenai Lentera Kehidupan Hari Ini dan video-video lainnya yang boleh menjadi berkat bagi Anda juga. Share kepada teman-teman. Kalau Anda belum subscribe channel ini, boleh subscribe dan bagikan kepada orang lain. Sampai ketemu, Tuhan berkati. God bless you. Puji dan